Dugaan pembangunan kawasan Panbil 2 tidak sesuai AMDAL, warga Tembesi Tower terendam banjir 2 meter. Warga sekitar Tembesi Tower dilanda bencana banjir dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Diduga akibat pembangunan kawasan Panbil 2 yang dilakukan oleh PT Tanjung Piayu Makmur tanpa memperhatikan analisis dampak lingkungan AMDAL secara memadai. Banjir yang terjadi dianggap sebagai dampak langsung dari proyek pembangunan yang dinilai tidak sesuai dengan AMDAL, yang seharusnya menjadi acuan dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan melindungi masyarakat dari dampak buruk. Menurut Joko, warga Tembesi Tower, sejak pembangunan kawasan Panbil 2 dimulai, drainase di kawasan tersebut terganggu menyebabkan air hujan tidak dapat mengalir dengan baik. Situasi semakin memburuk ketika hujan deras turun mengakibatkan banjir yang merendam pemukiman di sekitar Tembesi Tower. Dampak banjir terbesar gimana, Bang? Sebenarnya kan banjir ini kurang lebih udah 1 tahun ini, Pak, akibat ini penimbunan tanah yang itu perusahaan siapa, Bang? Itu perusahaan TPM. Oh, TPM. Tanjung Piayu Makmur. Ya. Tanjung Piayu Makmur. Ya. Oh, oke. Untuk aktivitas penimbunan ini kurang lebih udah 7 bulan, Pak. Oh, 7 dan bulan. ini kan banjir yang terparah itu yang kemarin 2 hari yang lalu. Itu ketinggian terutama kan di gang ini yang terdampak itu sekitar 50. Ada kakak. berapa kakak, Pak? 50 kakak, Pak. Udah. Ketinggian kurang lebih 2 meter, Pak. Woi, 2 meter ketinggian. Iya, itu Udah. yang ke 35 kali, Pak. Ke 35 kali. Iya, Banjir ke 35 kali. Pemerhati lingkungan Paulus Lane SPD menyuarakan kritik keras terhadap kinerja aparatur sipil negara dalam kurung ASN yang membidangi masalah lahan. Menurutnya, ASN harus lebih tegas dan proaktif dalam menangani persoalan ini agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang terdampak banjir akibat pembangunan Panbil 2. Ia juga mendesak agar pihak kepolisian dan kejaksaan segera mengusut tuntas persoalan lahan yang diduga masih berstatus hutan lindung ini, ujarnya. Beberapa hari ini yang kita tahu hujan di Batam kan cukup lebat, dan terjadi kebanjiran di beberapa tempat di Batam. Tapi yang kita tahu banjir yang cukup itu di Tembesi. Itu yang sekarang saya sudah ada perusahaan di sebelah yang membangun tapi tidak memikirkan tentang keselamatan masyarakat di sampingnya. Ini yang akhirnya banjir. Kenapa? Yang saya lihat tadi parit saja, parit itu dibuat sepertinya hanya untuk supaya ada banjir. Berarti ada niat banjir ini supaya membuat masyarakat ini pergi. Tidak bisa dong, ada niat mereka untuk masyarakat ini segera pergi. Itu. Sementara ini masalah hak hidup. Yang kita ceritain hak hidup. Tidak segampang itu Anda membuat masyarakat harus keluar dari sini untuk Anda bisa membangun. Perusahaan ini menjalankan usahanya di sini ini, apakah sudah ada izin AMDAL? Kan gitu toh? Itu yang saya mau pertanyakan. Di sisi lain, Direktur Panbil Anwar Raja Guguk memberikan pernyataan kontroversial terkait situasi ini. Ia menyatakan bahwa lahan yang digunakan untuk pembangunan tersebut adalah milik perusahaan, itu lahan kami dan mereka hidup di tanah kami, ungkapnya. Pernyataan ini memicu kemarahan warga yang merasa hak-hak mereka diabaikan. Lebih lanjut, Anwar berkomentar bahwa banjir sudah terjadi sejak lama di kawasan tersebut dan menilai kawasan tersebut adalah daerah permukiman liar atau ruli. Sementara itu, Andi, Ketua RT setempat, dengan tegas menolak upaya relokasi yang diusulkan. Ia menyatakan bahwa warga memiliki bukti-bukti surat pendukung yang menunjukkan hak mereka atas lahan yang terdampak. Kami tidak akan menyerahkan tanah kami begitu saja tanpa memperjuangkan hak kami, ujarnya. Andi menegaskan bahwa warga di wilayah tersebut telah tinggal lebih dari 15 tahun. Kasus ini menimbulkan polemik di tengah masyarakat di mana warga berharap adanya tindakan tegas dari pihak berwenang untuk meninjau ulang proyek pembangunan yang diduga tidak sesuai dengan aturan. Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah setempat belum memberikan tanggapan resmi terkait keluhan warga yang terdampak banjir. Warga merasa kecewa dan terlantar tanpa adanya tindakan dari pihak berwenang untuk mengatasi masalah ini. Masyarakat berharap agar pihak berwenang segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini secara adil dan bijaksana.